Jadi ma'rifatullah kepada Allah itu juga sama, harus seperti itu. Jadi keimanan, keyakinan dulu, kemudian dipraktekkan dalam Islam, keislaman kita, kemudian ditazyin, dihiasi dengan ihsan. Tapi yang paling penting dulu, yang paling penting itu yakinnya dulu. Maka kalau Bapak katakan kepada anak-anak itu, orang Islam itu al-yakin awalan, yakin dulu sebelum melihat. Yakin dulu sebelum melihat. Kita yakin surga, yakin semuanya ada surga. Sudah melihat surga? Belum. Tapi orang lain kadang-kadang harus lihat dulu baru yakin. Makanya lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman sebelum kami melihat Allah secara nyata. Padahal kalau dalam tafsir itu, sebelum dalam tafsir itu mereka sudah mendengar gitu, sudah mendengar yasma kalam Allah, makana kalam Allah bila sautin wala harfin. Tapi gimana caranya mereka mendengar gitu. Nah, ketika mereka mendengar ingin melihat gitu. Orang-orang Yahudi itu ingin melihat Allah. Maka fa'akhadhatuhumus sa'iqah. Jadi kita yakin meskipun belum melihat. Bahkan melihatnya itu baru nanti di akhirat. Nah, keyakinan seperti itu jangan sampai kita kalah dengan keyakinan kita bahwa kita nanti bulan depan akan mendapatkan gaji. Sok, yakin mana? Yakin mana? Digawe ya, digawe naon engke bakal diburuhan. Yakin. Tapi nalika diburuhan ku Allah hampir henteu yakin, kurang yakin. Nah, keyakinan itu jangan sampai kalah dengan keyakinan yang terlihat. Bahkan lamun gaji macan kelihatan oge, dukarek nampak, dukarek duka moal. Can ge nampak geus plek we maot. Teu nampak, nu nampak mah ahli waris. Jadi al-ma'rifah wal iqan. Wa salahul ajsad darbani. Ini jam sabaraha karunya tunuh. Karunya tunuhun. Salahul ajsad, jasad darbani, ahaduhuma qasirun khas li nafsihi karruku'i was sujud, seperti ruku dan sujud, wasani muta'addin ya, kal afwi wal jud, sama dengan yang tadi muta'addin. Kok ruku dengan sujud itu menjadi sholahul ajsad gitu. Ini ulama kita mengatakan ruku dengan sujud bisa membuat sholahul ajsad. Apa lebih baik olahraga gitu kan? Kalau sholahul ajsad itu ruku dengan sujud ya, ruku dengan sujud ya, lebih baik mana? Kalau seandainya untuk menguatkan jasad, untuk memperbaiki badan kita, lebih baik olahraga atau sujud dan ruku?
wah olahraga sana. Gitu. Belum tentu olahraga. Sok emang balena, loba nu potong. Ruku, sujud. Nah, tapi jangan diambil ruku dan sujud itu kita tidak melihatnya dari keistimewaan menurut kesehatan badan. Orang yang ruku dan sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah, ya, bahwa segalanya sesuatunya adalah memang dari Allah. Ya, tentu dengan olahraga juga ada gitu. Tambah dengan ruku dan sujud juga termasuk olahraga gitu. Ya. Pasti jasad akan baik. Rasul, kalau Rasul olahraganya naon? Pernah ada enggak Rasul berlatih memanah? Dina hadis. Menyuruh saja. Rasul sehat, sehat. Ruku dan sujud itu bukan hanya ruku dan sujud. Ar-ruku itu, rakaat ruku dan sujud itu jangan diartikan hanya sholat saja. Jangan hanya sholat saja. Karena ruku dan sujud itu sebenarnya adalah cerminan dari mengikuti perintah Allah. Maka apapun yang diperintahkan Allah dalam seperti kasab itu termasuk ruku was sujud secara umumnya. Karena yang kedua asani tadi qasirun karruku was sujud, asani muta'addin kal afi wal judi, memberi maaf kepada orang. Sekarang hubungannya memberikan maaf dan berbuat baik kepada orang dengan jasad apa? Banyak. Ketika kita memberikan maaf kepada orang lain, hati tenang. Hati tenang. Kalau hati tenang, badan pun akan sehat. Tanya orang-orang dokter, kedokteran. Sekian persen, Bapak nggak tahu ya, sekian persen penyakit itu disebabkan adalah hati, disebabkan penyakit hati, jiwanya. Menurut kedokteran seperti itu. Artinya ketika ruku dan sujud itu jiwa kita tenang, maka dari ketenangan itulah jasad pun akan baik. Aya ahli kesehatan tuh, karena ada orang mana penyakit itu penyebab penyakit yang utama itu sekian persennya, bukan lebih dari 50%-nya itu bukan makanan, bukan ini, tapi hati. Wa fasadul qulub darbani juga ahaduma qasirun ya khas kasyaki wasyirki, wasani muta'addin ka iradatil bagyi, iradatul zulmi, menzalimi orang, wal udwan, dan permusuhan. Asyak, ragu, syirik. Nah, cenah syirik maka masuk ke fasadul qulub. Apa hubungannya dengan al-qalb syirik itu? Coba sekarang
ketika ya, ketika kita menginginkan sesuatu kemudian kita meminta kepada Allah, tenang. Coba kalau orang syirik itu kan meminta ke selain Allah. Bahkan asyirku itu secara umum banyak yang dijadikan Tuhan, taruhlah uang, jabatan dan sebagainya. Tumpuan kita kepada uang tidak akan membantu, yang lain tidak akan membantu, semuanya tidak akan membantu. Tapi ketika kita meminta kepada Allah, tidak syirik, artinya hanya Allah saja, maka hati kita akan tenang. Ya mungkin kita belum merasakan seperti itu, karena kita tidak syirik. Kita tidak syirik, tapi pernah syirik juga, yang ini kan uang terus. Muta'adin kairadil bagi wal udwan. Ini memang hati ini al-baghyu, al-udwan, al-hasad wa ghairu dzalika, dan yang lain-lainnya. Hasud termasuk al-baghyu, al-udwan. Wa fasadul abdan terbani juga ahaduma qasirun katarkil ibadat al-qasirah, seperti meninggalkan ibadah-ibadah yang khusus. Muta'adin kan namimah wal buhtan, ya sama semuanya, hampir sama. Wa min lutfir rahman annahu lam ya'murna illa bima fihi maslahatun fid daraini aw fi ihdahuma. Ini dari karunia Allah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah, bahwasanya Allah tidak menyuruh kita untuk berbuat sesuatu kecuali di dalamnya ada maslahat, entah maslahatnya dunia dan akhirat atau salah satunya. Walam yanha illa amma fihi mafsadatun fihima aw fi ihdahuma, dan Allah tidak akan melarang sesuatu kecuali di sana ada mafsadahnya. Kalau sholah itu apa gitu, maslahat itu apa? Tadi kan sholahul qalbi, maslahat kan, sholah itu dari maslahat, dari sholah. Wal maslahatu ladzatun aw sababuha. Maslahat itu kenikmatan, atau sebab dari kenikmatan itu, aw farhatun aw sababuha, atau kegembiraan dan atau sebabnya. Wal mafsadah alamun aw sababuhu, sakit atau sebab dari penyakit, au ghamun gundah gulana aw sababuhu,